Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Jadi hari ini aku tuh kedatangan, ya bukan kedatangan, sudah lama kedatangan barang yang namanya Car Wireless Music Receiver hands free. Jadi ini tuh harganya di sekitaran dari range 20.000 sampai 40.000-an harganya. Bisa dicari di Tokopedia atau bisa langsung cek di link deskripsi. Itu langsung beli di toko aku sendiri, teman-teman. Nah, menurut aku ya bisa dikatakan worth it atau bisa dikatakan gak worth it. Nanti ada penjelasan selanjutnya, teman-teman. Yang pertama, kalau kita ngeliat spesifikasinya, itu tidak dijelaskan ini tuh berapa daya yang harus diinput ke dia. Dan nggak ada itu menurutku sangat penting, teman-teman. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita nggak tahu inputannya berapa, itu akan bisa merusak daya baterai. Contoh, kalau baterai itu mampunya dicas dengan 1 ampere, terus kita ngasih cas di 2 ampere, tentu akan merusak handphone atau merusak baterai yang ada di card wireless ini. Kalau dari segi kemasan sendiri, ini nggak kalah bersaing dengan produk-produk yang harganya 80.000 dari Onyx ya, 75.000 dari Onyx, ya ongkirnya sekitar 90-an lah jadinya. Itu kalau di Jawa ya, kalau mungkin di daerah lain akan menjadi lebih mahal lagi ya. Yang pertama kita buka dari belakang ya. Kita buka dari belakang. Oke, sebelum kita buka dari belakang, kita baca dulu, tadi lupa kita baca. Jadi wireless ini tuh 4.1 dengan mengusung sleep mode for energy saving, artinya ketika dia 3 menit, kalau nggak salah 3 menit atau 1 menit gitu, itu akan mati otomatis kalau nggak ada sesuatu yang nyala. Nah, ini 3 menit scan automatic shutdown kan, atau disconnect dia. Cukup bagus, cukup luar biasa fiturnya ya. Ada echo counseling and noise, jadi ini kayak noise-nya tuh akan lebih teredam ya. Dan yang kita ngeliat di sini tuh ada bisa sampai 8 jam horse music playing back dan sebagainya. Apakah itu benar atau enggak, teman-teman? Jadi nanti kita akan ada penjelasan selanjutnya yang ini sebenarnya sudah ada di tanganku sejak bisa dikatakan 2 sampai 3 minggu jalan ini, teman-teman. Ya udah, langsung kita buka ya. Bam. Jadi isi kotaknya tuh ada ini kotaknya, kemudian ada ini ya. Dan ini ada, kita ngeliat nih. Ini kabel chargernya masih tipe micro USB. Kalau untuk kualitas ya biasa aja ya. Kemudian kita dapat buku panduan kitabnya. Dan ini kita mendapatkan, nah ini yang penting nih. Ini bisa dicolok di mobil, teman-teman. Yang mobilnya old gitu, itu bisa dicolok ke aux-nya. Atau mungkin speaker-speaker yang old juga ya. Atau mungkin headset yang old juga, yang belum wireless itu bisa dicolokkan langsung ke sini, ke lubang ini. Kalau dari segi desainnya sendiri, teman-teman, Bluetooth ini tuh, receiver Bluetooth ini tuh lumayan enak dan kokoh. Dan kemudian ini ada step ini ya, yang aku paling suka tadi ini. Ini bisa dikaitkan di baju. Kemudian di sini ada tombol volume up plus next. Kemudian di sini ada terima telepon. Kemudian di shutdown juga lewat sini, on juga lewat sini. Kemudian di sini juga volume down dan reverse ya, kayak gitu sih. Ini lubangnya bisa dipakai buat headset dan sebagainya. Kalau di bawah untuk charge ya, seperti itu. Kemudian kalau kita hidupannya, teman-teman, hidupannya tuh tinggal ditekan gini sampai menyala. Nah, seperti ini. Nah, untuk connect-nya dia akan berwarna biru, teman-teman. Connect-nya akan berwarna biru. Dan kalau ini dipakai, itu rasanya tentu kalau menurut aku ya, rasanya ya B aja gitu. Nggak ada sesuatu yang spesial di Bluetooth ini. Jadi suaranya ya flat, dia nggak sebagus dengan wireless yang TWS sekarang yang mungkin dia mengusung sistem yang begitu. Karena memang harganya yang murah, teman-teman. Jadi harga ada kualitas ya. Tentu itu sangat dijunjung tinggi. Oke, kalau gitu kita akan melakukan pembahasan selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi setelah 2-3 minggu jalan ini, aku menggunakan headset Bluetooth ini tuh menurut aku kurang worth it. Kenapa kurang worth it? Karena gini, teman-teman. Di sini itu tidak diterakan apakah input terhadap ini tuh nggak dijelaskan. Sehingga kita tidak tahu kemampuan baterainya ini, inputnya tuh berapa. Nah, saya menggunakan charger dari Vivo, bawaan Vivo, yaitu dia bisa sampai 5 volt 9 ampere misalnya seperti itu, atau berapa sih sebenarnya aku lupa ya, kayak gitu ada inputnya, sehingga dia ini jadi kayak soak gitu.
jadi soak kayak gitu. Baterainya yang awalnya memang dia bisa sampai mungkin dari range kita pemakaian ya, mungkin dari aku pakai jam 8 sampai lumayan jam pagi, mungkin 8 jam itu bener bisa nyampe teman-teman. 8 jam memang bener sampai. Tapi ingat, kita harus menggunakan chargers yang mungkin di bawah dari 2 ampere atau yang auto charge otomatis itu jangan sampai digunakan. Jadi sehingga kalian harus menggunakan daya yang lebih kecil, atau mungkin daya laptop atau sesuatu yang inputnya kecil terhadap ini ya, karena bisa jadi merusak baterainya. Ini sudah rusak teman-teman baterainya. Jadi selama 2 minggu saya pakai ini tuh langsung rusak. Itu yang pertama. Sehingga kalian harus benar-benar ketika beli ini dan nonton video ini, kalian gunakan charger yang inputnya rendah ya, inputnya rendah. Kalau enggak, waduh, sama nasibnya kayak punyaku, rusak teman-teman ya. Dan kalau untuk suara sendiri teman-teman, kalau untuk suara sendiri Bluetooth ini tuh menurut aku ya biasa aja, tidak ada bassnya yang dem-dem-dem, sehingga headset yang kalian bawa atau headset bawaan itu ya biasa aja hasilnya. Karena ya kita tahu harganya yang segini, harga yang murah. Cuman kelebihannya dengan adanya ini teman-teman, harga murah, kalian mendapatkan sesuatu yang dulunya nggak bisa pakai Bluetooth, sekarang bisa pakai Bluetooth. Itu kelebihannya. Dari headphone kalian yang nggak bisa Bluetooth jadi bisa Bluetooth, headsetnya nggak bisa Bluetooth jadi bisa Bluetooth. Kemudian mobil kalian nggak ada Bluetoothnya, pakai ini bisa jadi Bluetooth. Nah itu kelebihannya, dan harganya murah teman-teman. Nah gimana dengan harga-harga seperti Onyx, kemudian merek-merek bass Zeus yang harganya sampai ada 500.000? Ya tentu pasti akan berbeda hasilnya, kualitasnya juga akan berbeda. Sehingga ketika kalian ingin membeli ini teman-teman, perhatikan chargernya, perhatikan daya inputnya berapa, karena ini berpengaruh kepada baterai. Kita tidak tahu ini baterainya seperti apa, nanti kalau kita rusak kita ganti, mungkin ini langsung dibuang kalau seandainya rusak. Atau bisa kalian gunakan tapi kalian harus charge terus. Nah itu yang menjadi satu kelemahan bagi Reservoir Bluetooth ini. Yaudah teman-teman, sekian dulu dari saya Jatmiko, saya pamit dulu dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan sampai kalian membeli barang terus kemudian rusak dan kalian menyesal ya. Ingat, karena ketika inputnya lebih besar dan dia tidak bisa menerima, tentu rusak otak kalian. Ketika kalian paksa untuk belajar sesuatu yang berat, tentu pasti hang, akan stres dan sebagainya, sama kayak baterai juga. Sekian dari saya Jatmiko, bye bye.